وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Puji syukur yang paling sempurna kita panjatkan hanya kepada Allah Taala, dan rasa syukur yang kita realisasikan dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Taala sebagai bukti kebenaran rasa syukur kita kepada Allah. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang selalu konsisten menegakkan sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Saudara sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini rupanya mungkin bisa kita nobatkan dan bisa kita katakan sebagai hari pengajian umum, karena dalam satu hari ketemu 3 pengajian, ya kan, dimulai dari pengajian di Islamic Center Timur Jidah di waktu ke-13 yang alhamdulillah sudah kita hadiri bersama, kemudian dilanjutkan dengan pengajian di tempat ini, dan nanti sore pun setelah asar ada pengajian, cuma bukan setiranda. Ustadz Aan Chandra berbicara tentang permasalahan bab al-muamalah dalam hal perdagangan, muamalah kita, jual beli, dan ini sesuatu yang penting juga untuk kita pelajari di Islamic Center Barat, depannya gedung Corniche atau di tempat parkir yang luas, sampingnya Sapo Nakal Jama'i yang ada masjid besar itu, Jami'. Di situ nanti akan diadakan habis asar pengajian umum tentang bab muamalah, dan ini akan terus berlangsung setiap bulan, setiap awal bulan, yang akan diisi oleh Ustadz Aan Chandra yang juga sedang studi di Fakultas Kuliah Syariah Islamic University Madinah Al Munawwarah. Dan di Maktab Barat situ juga saya juga punya kajian setiap Kamis malam, Jumat, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang permasalahan tauhid, dan sekarang kita sudah mulai masuk pada pembahasan tentang permasalahan fikih, dan kita sudah separuh berjalan berbicara tentang permasalahan kitab Thaharah, dan kita tadi malam tepatnya kajiannya berbicara tentang permasalahan sunnah-sunnah fitrah, dan insya Allah minggu depan kita sudah mulai masuk tentang permasalahan bab wudu dan seterusnya insya Allah. Dan kemudian langsung saja insya Allah ini juga sebagai pengumuman, semoga karya Ustadz Jiranda bersama kita bisa kita ambil dan keruk sebanyak mungkin ilmunya, ya kan, sampai habis Ustadz, dan insya Allah nggak ada habisnya. Dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kita. Dan langsung saja kita serahkan untuk beliau mengisi kajian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para ikhwan sekalian, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para asatidzah hafizahumullah yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sering mengingatkan tentang pentingnya sholat-sholat sunnah, karena kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan seorang fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah SAW pun melakukan Isra dan Mi'raj sehingga naik ke langit yang ketujuh, menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi dan tanpa perantara, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat 5 waktu. Yang menakjubkan dari hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala pertama kali mewajibkan kepada Rasulullah SAW untuk umatnya yaitu 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Akhirnya tatkala Nabi SAW turun bertemu dengan Nabi Musa sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, kemudian dinasihat oleh Nabi Musa sehingga akhirnya Rasulullah SAW minta keringanan hingga akhirnya turunlah dari 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hiya khams fa hiya khamsun." Dia 5 waktu akan tapi pahalanya seperti 50 waktu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, tatkala Allah mewajibkan 50 waktu dalam sehari, ini menunjukkan Allah sangat cinta dengan ibadah salat. Sampai-sampai Allah ingin mewajibkan 50 waktu dalam sehari. Tidak ada yang kuat. Akan tadi karena ketidakmampuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dirubah dari 50 menjadi 5, akan beri pahalanya seperti 50 waktu. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salat merupakan ibadah yang dicintai dan dia adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang juga sekalian menunjukkan akan pentingnya salat sunnah, kata Nabi SAW, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu min 'amalihi bihi min 'amalihi as-salat." Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat, ya, aflaha wa anjah. Kalau ternyata amalannya baik, amalan salatnya, maka dia beruntung dan dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Wa in fasadat khaba wa khasir. Kalau ternyata amalannya, salatnya rusak, maka dia sungguh merugi dan merugi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in intaqasa min fardhihi syai'an." Kalau ternyata ada fardhahnya yang kurang, salat wajibnya yang kurang, ya, artinya salat fardhunya tidak sempurna, ada kekurangannya. Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, "Undur hal lil 'abdi min tatawwu'in." Lihatlah apakah hambaku ini ada salat-salat sunnahnya, fa yukammalu biha man taqasa bihi min fardhihi. Maka dengan salat-salat sunnahnya tadi menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Di antara fungsi salat sunnah. Dan kita tidak ada yang jamin bagaimana salat fardu kita penuh dengan kekurangan, hilangnya kekhusyuan, pikiran kemana-mana, ya. Apalagi memang ada syaitan yang tugasnya mengganggu orang yang sedang sholat. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, begitu dikumandangkan adzan maka syaitan lari, wa ma'ahu dhurar, sambil terkentut-kentut syaitan tersebut, ya, kentutnya besar supaya dia dengar suara adzan. Begitu selesai adzan, selesai iqamat, tatkala sang hamba bertakbir Allahu Akbar, maka syaitan kembali kemudian menggoda dengan mengatakan, "Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada." Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Sehingga banyak barang yang hilang ketemu waktu sholat. Kemudian, ya, utang yang tadinya dilupakan teringat lagi waktu sholat. Rencana-rencana direncanakan tatkala waktu sholat. Orang tatkala sholat subuh, Allahu Akbar, maka rencana sampai sore sudah direncanakan kapan? Waktu sholat. Dan ini kenyataan yang ada. Tahu-tahu sudah salam, subhanallah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini kenyataannya. Oleh karenanya kita akui banyak kekurangan dalam sholat kita. Apalagi kata Nabi SAW, ya, apa namanya, sampai seorang hamba insarafa min sholatihi wa kutiba, dia selesai dari sholatnya dan tidak dicatat baginya kecuali tusubuha atau sumunuha atau subuha, dicatat cuma 1/9 pahalanya, 1/8-nya, 1/7, 1/6.
dan seperduanya hingga seperduanya tidak sempurna ibadah sholatnya. Oleh karenanya ini semakin menunjukkan akan butuhnya kita terhadap sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah memudahkan seorang untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Tatkala ada seorang sahabat datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqatan fil jannah. Wahai Rasulullah, aku mohon agar bisa menemani engkau di surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa berdalik? Apakah ada permintaan yang lain? Kata sahabat ini, huwa la, tidak ada ya Rasulullah. Saya ingin menemani engkau di surga. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku agar mendoakan engkau supaya bisa menemaniku di surga dengan engkau sendiri harus banyak sujud. Engkau sendiri harus banyak sujud. Kata para ulama, yang dimaksud dengan banyak sujud di sini adalah sujud sholat sunnah. Karena sholat fardu semuanya kerjakan. Sehingga dia harus punya amalan spesial di luar kewajiban yang bisa membuat dia menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, yaitu perbanyak sholat sunnah. Dan ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaka lan tasjud sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hata'aka biha fadilah. Tidaklah engkau sujud satu sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan kesalahan. Semakin orang sujud kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasjudu waqtari. Sujudlah dan dekatlah. Sujudlah dan dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingatkan di antara kesalahan sebagian kaum muslimin, tatkala dia datang masuk masjid dalam keadaan masbuk, dia dapati, kita tahu kalau kita dapat ruku dan masa rakaat, meskipun masalah hilang, dia dapati imamnya sujud, maka dia tidak sujud. Dalam hatinya, rugi saya sujud nggak dapat satu rakaat, maka dia nunggu dulu sampai apa? Berdiri. Padahal memang dia tidak dapat satu rakaat, tapi dapat pahala sujud. Rasulullah SAW menyuruh kita kalau terlambat ikuti imam. Sebagai orang malas dia nunggu dulu, apalagi tasyahud, malas dulu. Padahal dia meskipun tidak dapat rakaat, dia dapat pahala. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu waqtari. Sujudlah dan dekat. Semakin banyak sujud, semakin dekat engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Seorang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia dalam keadaan sujud. Dan kita tahu bahwasanya sujud itu tidak bisa diwujudkan kecuali dalam salat, kecuali misalnya sujud syukur atau sujud tilawah. Sujud-sujud yang lain dalam salat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita penting untuk membicarakan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan sholat sunnah. Sebelum kita ingin tahu pengajian selesai jam berapa? Ada asar kelamaan. Saya ingin ringkas, padat dan cepat, biar nggak banyak pertanyaan. Jam 3, Ustaz. Setengah 3. Jam 3. Oke. Masuk akal. Katanya kalau menambah boleh. Jam 3 kalau menambah boleh. Oke. Makanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari situ kita perlu mengenal macam-macam sholat sunnah agar kita bersemangat melaksanakan sholat sunnah. Kita jangan mengaku sebagai ahlu sunnah, tetapi dalam ibadah tidak semangat. Justru seorang ahlu sunnah adalah orang yang paling semangat mengerjakan sholat sunnah. Dia tahu bagaimana Imam ahlu sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan dalam biografi beliau, kalau beliau dalam keadaan sehat, sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau dalam keadaan sakit, cuma 100 atau 200 rakaat. Kalau kita lagi sehat, lagi sakit nggak sholat, jadi masalah. Dan ini banyak sebagai orang lagi sholat, begitu sakit tidak sholat. Padahal orang kalau lagi sakit, jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan sakit kita buat dia meninggal dunia. Justru dia kemudian dia tawafas mencari rukhsah, kemudian meninggalkan sholat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan demikianlah para salaf dahulu bagaimana mereka semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah sholat, terutama ibadah sholat. Di antara sholat sunnah yang sangat penting adalah sholat sunnah ar-rawatib. Sholat sunnah ar-rawatib disebut dengan sholat sunnah ar-rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu yang sering dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis yang masyhur dari Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man shalla 16 raka'atan fil yawmi wa lailah
banallahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah atau istana di surga. Oleh karena ikhwan, ini kelihatannya sepele, namun ini luar biasa. Barang siapa di dunia tidak punya istana, maka hendaknya dia punya istana di surga. Jangan sampai di surga tidak punya istana, di rumah punya, di dunia juga tidak punya istana, di surga juga tidak punya istana. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah, seorang istri Nabi SAW, seorang wanita, sahabiyah. Dan dia menyebutkan, setelah saya mendengar hadis ini dari Nabi, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Ini peringatan kepada untuk istri-istri kita bahwasanya sholat rawatib itu bukan cuma buat lelaki. Bahkan hadis tentang sholat rawatib ini diantaranya diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istri Nabi SAW. Dan dia setelah mendengar hadis ini, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib. Karena kebanyakan yang melaksanakan sholat sunnah rawatib laki-laki, mereka ke masjid, kemudian sholat qabliyah, kemudian sholat fardu, kemudian sholat ba'diyah. Wanita biasanya nunggu qomat belum juga sholat. Ya. Nanti setelah itu sholat fardunya saja, rawatibnya tidak. Ini perlu kita ingatkan istri kita, ingatkan putri-putri kita, dan yakinlah kebahagiaan kita teroleh dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih istri kita untuk sholat rawatib qabliyah maupun ba'diyah. 12 rakaat tersebut sebagaimana ditafsirkan dalam hadis yang lain, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini disebut dengan sholat sunnah rawatib. Berapa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Untuk yang sebelum dan sesudah zuhur, maka ada 3 riwayat dari Nabi SAW. Yang paling afdal adalah 4 sebelumnya dan 4 sesudahnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Man hafaza ala 4 raka'atin qabla dhuhr wa 4 ba'daha, ya, haram Allah alaihinna." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan neraka baginya. Yang paling afdal 4 sebelum dan 4 sesudah. Dan yang tengah 4 sebelum dan 2 sesudah. Dan boleh 2 sebelum dan 2 sesudah. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi boleh 3-3, 4-4, 4-2 atau 2-2. Adapun tata cara melaksanakan 4 rakaat, maka disebut dalam hadis-hadis ada 2 model. Cara yang disepakati oleh para ulama adalah 2 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sholatul lail wa nahar masna. Sholat sunnah siang dan malam 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. Ini model pertama. Model yang kedua, 4 rakaat dikerjakan persis seperti sholat zuhur dan asar. Persis, tidak ada bedanya. 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Ini juga diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi boleh mengerjakan dengan cara ini maupun dengan cara satunya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tadi tentang sholat rawatib. Di sana ada sholat sunnah selain daripada 12 ini, dan itu juga disunahkan. Contohnya sholat sebelum asar. Kata Nabi SAW, "Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an." Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Barang siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjakan 4 rakaat sebelum asar. Ini bukan sholat rawatib, tetapi termasuk sholat yang dianjurkan. Di antaranya sholat sebelum maghrib. Kata Nabi SAW, "Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa." Silakan sholat sebelum maghrib, silakan sholat sebelum maghrib, silakan sholat sebelum maghrib bagi yang mau. Oleh karena di antara kesalahan di tanah air kita, tatkala setelah azan maghrib langsung qomat. Ini kesalahan. Harusnya ada jeda waktu untuk bisa melaksanakan sholat sunnah. Kemudian baina kulli adzanain salat. Setiap antara adzan dan iqamah ada salat. Baik setelah adzan isya atau baik setelah adzan maghrib atau setelah adzan asar, setiap setelah adzan boleh mengerjakan salat sunnah. Dan ini 2 salat sunnah rawatib. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunnah rawatib ini tatkala seorang sedang bersafar, maka tidak dikerjakan kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Oleh karena tatkala Rasulullah SAW di Mina,
kemudian melaksanakan sholat dalam keadaan kosong, tidak diriwayatkan beliau sholat sunnah rawatib. Kata para ulama, karena ini keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang sholatnya sudah diringkas 4 jadi 2, ngapain lagi ditambah 2 sebelumnya dan 2 sesudahnya? Yang 4 saja sudah dijadikan berapa? 2. Oleh karenanya sholat rawatib ditinggalkan tatkala safar, kecuali 2 rakaat sebelum subuh, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya suatu saat Nabi dan para sahabat sedang bersafar. Kemudian mereka singgah di satu tempat, akan tapi singgahnya menjelang subuh, sudah di akhir malam. Maka mereka pun tidur tatkala itu. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Bilal, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat mulia, kaum Muhajirin, kaum Ansar tidur. Qadar Allah, ternyata semuanya ketiduran. Allah menakdirkan semuanya ketiduran. Bukan cuma Abu Bakar, Umar, Bilal, Rasulullah juga ketiduran. Dan mereka tidak bangun. Ini tatkala sedang safar. Dan mereka tidak bangun kecuali setelah matahari terbit. Yang pertama kali bangun ada sebagian sahabat, kemudian Umar juga bangun. Namun tidak ada seorang sahabat pun yang berani membangunkan Rasulullah SAW. Nggak enak bangunkan Nabi. Nabi lagi tidur, jangan-jangan mimpinya mungkin wahyu. Nggak ada yang berani bangun, padahal matahari sudah terbit. Akhirnya Umar pun berbicara dengan suara yang lantang. Akhirnya Nabi SAW pun bangun. Setelah Nabi SAW bangun, maka dikumandangkan azan. Kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sebelum subuh, baru kemudian sholat subuh. Ini menunjukkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. 2 faedah yang kita dapat, tatkala safar tidak ditinggalkan, dan yang kedua, kalau terlambat bangun bisa diqadha. Terlambat bangun bisa diqadha. Untuk mengqadha 2 rakaat sebelum subuh ada 2 cara. Cara pertama, begitu selesai sholat subuh langsung berdiri lagi sholat 2 rakaat. Cara kedua, ditunda sampai matahari terbit, waktu isyraq. Dan yang paling afdal adalah waktu isyraq. Tapi kalau seorang khawatir kelupaan, maka setelah sholat subuh dia boleh langsung mengqadha sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebagaimana pernah dilakukan oleh seorang sahabat dan tidak ditegur oleh Nabi SAW. Namun saya ingatkan ikhwan bahwasanya jangan sampai sholat qobliyah subuh jadi sholat ba'diyah terus, karena sebagian orang demikian. Setiap habis sholat subuh dia 2 rakaat. Dan sholat apa? Sholat qobliyah. Tiap hari diqadha. Ini enggak benar. Kalau sesekali tidak mengapa. Hadis tadi juga menjelaskan bahwasanya sebagai pelipur kesedihan, terkadang seorang yang ingin sholat subuh tahu-tahu ketiduran. Ternyata Nabi juga pernah ketiduran. Namun bukan merupakan dalil, karena sebagian orang sering terlambat sholat subuh, kalau ditanya, oh Nabi aja pernah ketiduran. Kita bilang gitu, Nabi ketiduran cuma sekali seumur hidup. Itu pun karena Allah ingin membuat syariat bagaimana orang yang ketiduran, sehingga tatkala itu semuanya kompak ketiduran. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya ketiduran. Begitu cuma sekali dalam seumur hidup. Setelah itu Nabi tidak pernah ketiduran. Kemudian para hadirin yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pembahasan tentang apakah ada 2 rakaat qobliyah Jumat, ada atau tidak? Ada nggak sholat 2 rakaat qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena 2 rakaat sebelum Jumat itu tidak tergambarkan di zaman Nabi. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, azan Jumat cuma sekali. Azan Jumat cuma sekali. Kapan diazankan, dikumandangkan azan kalau Nabi naik mimbar, kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dikumandangkan azan Jumat. Setelah azan langsung ceramah, langsung khutbah Jumat. Kapan waktu sholat apa? Qobliyah. Tidak ada. Oleh karenanya kalau ada yang mengatakan sholat qobliyah Jumat, tidak ada di zaman Nabi, tidak tergambarkan. Kalau bicara tentang di zaman Utsman antara azan pertama dan azan kedua jaraknya jauh. Oleh karenanya kita katakan yang ada pada sholat Jumat adalah sholat intizar. Barang siapa yang tiba di masjid, maka silakan sholat terus sampai imam datang. 2 rakaat, mau 100 rakaat, mau berapa rakaat tidak jadi masalah, sampai imam datang. Setelah Jumatan ada 2 model, ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, boleh. Diriwayatkan Nabi SAW tatkala di masjid sholat 4 rakaat, ba'da Jumat, tatkala di rumah beliau sholat 2 rakaat. Sebagian ulama mengatakan jika sholat sunnahnya di masjid 4 rakaat, jika sholat sunnahnya di rumah 2 rakaat. Sebagian ulama mengatakan terserah, boleh 4, boleh 2. Ikhwan fillah dari Allah ya, ini diantara sholat sunnah yang perlu kita perhatikan dalam sholat sunnah.
Di antaranya sholat sunnah juga adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini sangat penting juga. Sholat yang sangat diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu da'us shalihin min qablikum. Karena sholat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Oleh karena ikhwan, barang siapa di antara kalian yang merasa dirinya soleh tetapi tidak pernah sholat malam, buang perasaannya tersebut. Saya ulangi, barang siapa yang merasa dirinya soleh namun tidak pernah sholat malam, mohon maaf, perasaannya dibuang dulu. Tapi kalau sudah sholat malam juga jangan merasa soleh juga ya. Jangan tujuh. Intinya perhatikanlah terhadap sholat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Shollu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Sholatlah kalian di malam hari. Kalau orang semua sedang pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Adapun sholat malam, kapan waktunya dan kapan akhirnya? Waktu sholat malam dimulai sejak selesai sholat isya. Ini sudah mulai waktu sholat malam. Dan kapan berakhir? Berakhirnya tatkala azan subuh. Azan subuh selesai waktu sholat malam. Di antaranya boleh dikerjakan sholat malam. Yang paling afdal adalah sepertiga malam terakhir. Dan semakin ke arah isya semakin kurang afdal. Dan semakin afdal adalah semakin menjelang sepertiga malam yang terakhir. Dari antara kesalahan yang tersebar di kaum muslimin, mereka menyangka sholat tahajud itu harus tidur dulu, sehingga kalau tidak tidur tidak ada sholat malam. Ini tidak benar ya. Sholat malam kalau bisa tidur alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting gunakan waktu sholat di malam hari. Pembahasan para ulama juga ya. Berapa waktu sholat malam, berapa rakaat? Ini khilaf yang kuat juga di antara para ulama. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama, 4 mazhab mengatakan bahwasanya sholat malam jumlah rakaatnya tidak terbatas, dan ini pendapat yang sangat kuat. Baik mazhab Maliki maupun mazhab Hanafi maupun mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali, seluruhnya membolehkan bahwasanya sholat malam tidak ada batasan rakaat. Dan ini lebih kuat. Dalilnya apa? Dalilnya pertama, hadis Ibnu Umar yang masyhur. Tatkala ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Kemudian Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana sholat malam? Kata Nabi SAW, "Sholatul laili mahna mahna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli wahidatan tusiru lahu ma shalla." Kata Nabi SAW, sholat malam itu 2 rakaat. Jika kalian khawatir di kumandangkan azan subuh, maka sholat witirlah 1 rakaat sebagai penutup. Jadi dalil dipahami oleh 4 mazhab bahwasanya Rasulullah SAW tidak menghalangi berapa jumlah rakaat. Di antara juga karena orang Arab Badui ini, dia datang dari jauh dan dia bertanya kepada Nabi tentang tata cara sholat malam. Setelah dia bertanya, dia pulang. Dia bukan orang yang tinggal bersama Nabi di kota, tetapi datang dari Badui bertanya. Kalau seandainya hanya batasannya 11 rakaat, maka Nabi harus jelaskan tatkala itu. Tidak boleh menunda penjelasan. Dan Arab Badui ini tidak tahu bagaimana tata cara sholat malam Nabi tatkala di rumah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah. Tatkala Nabi menjelaskan kepada orang Arab Badui ini sholat malam 2 rakaat, maka menunjukkan tidak ada batasan. Ini yang pertama. Jadi yang kedua adalah Sahih Al-Bukhari. Kita tahu Nabi SAW pernah sholat tarawih bersama para sahabat 3 malam. Pernah Rasulullah SAW sholat tarawih sampai menjelang subuh. Dan suatu saat Rasulullah SAW pernah sholat tarawih sampai setengah malam. Kalau ada habas syatrul lail, kata sang rawi, tatkala telah pergi setengah malam, Rasulullah SAW sudah selesai. Maka ada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi. Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan lagi setengah malamnya? Padahal Rasulullah SAW sudah sholat 11 rakaat. Sahabat ini minta tambah. Sahabat ini minta apa? Minta tambah. Kata Syekh salah seorang Afiyah Salim menyatakan ini dalil bahwasanya boleh lebih dari 11 rakaat. Buktinya apa? Para sahabat minta tambah. Kalau seandainya tidak boleh lebih dari 11 rakaat, maka mereka tidak akan minta tambah. Dalil berikutnya, yang ketiga dan terakhir, dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Qais bin Tawq bin Ali.
Kata Qais bin Talq bin Ali, Zarona Ali, ayahku Talq bin Ali menziarahi kami tatkala di bulan Ramadan. Fa'amsa indana wa aftara indana. Jadi ayahnya seorang sahabat. Talq bin Ali ini mengunjungi anaknya tatkala di bulan Ramadan. Kemudian dia pun sampai sore di rumah kami, kemudian berbuka di rumah kami. Fasalla bina wa aftara bina. Kemudian ayahku sholat di rumah kami jadi imam. Sampai selesai di kampung anaknya. Suman hajar ila qaumi. Setelah itu sang ayah pulang ke kampung ayahnya. Di sana dia sholat lagi. Ronde kedua. Ronde pertama jadi imam, ronde kedua jadi imam. Sholat bersama kaumnya. Dan kalau tiba waktu sholat witir, ayahnya mundur. Faqad jama'a rajulan, dia suruh orang jadi imam. Maka mereka mengatakan, kenapa kau tidak jadi imam? Dia mengatakan, saya sudah sholat tadi jadi imam witir. Saat itu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah. Saya mendengar Nabi bersabda, tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang perhatian kita di sini, sahabat Talq bin Ali jadi imam 2 kali. Ronde pertama dan ronde kedua. Dan kalau jumlah rakaatnya digabungkan pasti lebih dari 11. Paham maksudnya? Ini dalil. Dan di sini banyak faedah yang mesti ditanyakan oleh ikhwan sekalian. Yang pertama, hadis ini menunjukkan boleh dari 11 rakaat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan barang siapa yang sholat bersama imam, ikutlah witir sama imam sampai selesai, agar dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau dia ingin tambah lagi, maka silakan tambah dan tidak usah witir lagi. Paham? Kalau dia ingin nambah lagi setelah witir, sekarang dia sholat tarawih di masjid bersama imam. Imamnya 11 rakaat selesai dan witir, maka jangan dia keluar dari witir. Selesaikan sama imam. Kalau dia setelah itu ingin sholat tarawih lagi, maka silakan sholat malam, tapi tidak boleh witir lagi. Sebagaimana perbuatan Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah sholat 2 rakaat setelah 7 rakaat. Jadi pernah sholat genap setelah ganjil. Rasulullah SAW pernah sholat genap setelah ganjil. Meskipun yang paling afdal adalah mengakhirkan sholat witir sebagai sholat yang terakhir, tetapi jika ada kemaslahatan yang lain, maka setelah witir pun boleh sholat tahajud, namun jangan witir lagi. Sekarang masa berikutnya, bagaimana tata cara sholat malam? Tata cara sholat malam yang paling afdal adalah 2 rakaat. Selain itu boleh, contohnya 4-4-3. Ini difatwakan di atas sunnah oleh mazhab Hanafi, sebagaimana dilakukan oleh Muhammadiyah. 4 rakaat kemudian 3 rakaat. Ini juga boleh. Dan Rasulullah SAW pernah sholat 9 rakaat langsung satu salam. Rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat 9 tasyahud akhir. Ini juga boleh. Berarti yang sholat malam sendirian. Tetapi ikhwan, orang yang jadi imam dianjurkan dia sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena lebih ringan bagi makmum. Dan Rasulullah SAW tatkala jadi imam tidak diriwayatkan dia sholat dengan cara tadi 9 rakaat satu salam, tidak. Itu Rasulullah SAW kerjakan tatkala dia sholat sendirian di rumah. Boleh silakan 7 rakaat satu salam, 9 rakaat satu salam. Tetapi kalau jadi imam jangan. Antum bayangkan antum jadi imam langsung 9 rakaat satu salam, pada rakaat ke-8 makmumnya buang angin. Ya tahu sama antum. Sudah rakaat ke-8 makmumnya kelamaan. Oleh karenanya jangan mempersulit makmum. Kalau kita jadi imam 2 rakaat lebih mudah. Kemudian ikhwan, di antara sholat sunnah yang penting juga ada sholat duha. Sholat apa? Duha. Sholat duha kapan waktunya dimulai? Sholat duha dimulai dari 1/4 jam setelah matahari terbit. Ya, kata Rasulullah mengatakan, la sholat ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Wala sholat ba'dal asri hatta taghiba asy-syams. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi mulai waktu sholat duha, kalau sudah waktu sunrise tambah 1/4 jam, itu baru mulai waktu sholat duha. Barang siapa yang duduk di masjid setelah dia sholat sampai 1/4 jam setelah matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dikenal dengan sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Dan itulah awal daripada waktu sholat duha.
Bedanya kalau dia duduk di masjid sampai akhirnya waktu isyraq dia sholat 2 rakaat, maka seperti pahala haji atau umrah. Tetapi waktu sholat duha dimulai sama seperti waktu isyraq, yaitu 1/4 jam setelah matahari terbit sampai 1/4 jam sebelum azan zuhur. Sampai 1/4 jam sebelum azan zuhur. Jadi barang siapa sholat duha jam 11 silakan. Setengah 12 juga masih boleh. Jam 12 kurang 5 masih boleh. Sekarang zuhur dia berapa? 12/4. Selama 1/4 jam sebelum zuhur, maka masih boleh waktu sholat duha. Dan yang terbaik adalah sholatul awwabin hina turmadul fisal. Yang paling terbaik adalah tatkala anak-anak kota kepanasan, itu sekitar jam 9, jam 10, itu sholat duha yang terbaik. Allah alam, karena tatkala itu orang pada sibuk-sibuknya bekerja dengan dunia, dia sempatkan waktu 2 rakaat untuk sholat duha. Sholat duha boleh 2 rakaat sebagaimana dalam hadis. Boleh 4 rakaat, Rasulullah pernah sholat duha 4 rakaat. Boleh 6 rakaat, Rasulullah pernah menganjurkan sholat duha 6 rakaat. Boleh 8 rakaat, Rasulullah pernah sholat duha 8 rakaat tatkala waktu makan. Boleh lebih daripada ini. Jadi minimal berapa rakaat? 2. Yang penting disisihkan waktu di siang hari untuk sholat duha. Kemudian ikhwan kita assalamualaikum, inilah sholat-sholat rutinitas yang mungkin kita kerjakan setiap hari. Sholat malam, sholat rawatib, sholat duha. Ada namanya sholawat zawatul asbab. Ini yang kedua, model yang kedua. Itu sholat-sholat yang karena ada sebabnya. Ini tidak rutinitas, tetapi tergantung sebabnya. Kalau ada sebabnya rutin, maka rutin juga sholat tersebut. Kalau tidak ada sebabnya, maka tidak perlu melaksanakannya. Contoh sholat-sholat yang ada sebabnya adalah tahiyatul masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang masuk masjid, maka jangan dia sholat, jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Dan fungsi tahiyatul masjid, yang penting sebelum duduk sholat 2 rakaat. Oleh karenanya sering ditanyakan, Ustaz, bolehkah kita menggabungkan antara sholat qobliyah dengan tahiyatul masjid? Jawabannya tidak jadi masalah. Tetapi pahalanya tetap satu. Atau sholat qobliyah masjid, niatnya harus qobliyah masjid. Sholat qobliyah. Misalnya kita masuk setelah azan subuh, kita masuk ke masjid. Maka kita niatkan sholat qobliyah subuh. Begitu kita selesai 2 rakaat, tidak wajib lagi kita sholat tahiyatul masjid, karena kita sudah sholat 2 rakaat, tidak perlu sholat lagi. Demikian juga orang kalau masuk ke masjid langsung sholat 2 rakaat, ya sudah. Jangankan 2 saja sudah menggugurkan tahiyatul masjid, apalagi 4 rakaat. Jadi ini diantara sholat-sholat yang ada sebabnya. Di antara sholat ada sebabnya adalah sholat taubat. Sholat apa? Taubat. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ya, tidak ada satu orang hamba melakukan dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan ampuni dia. Dan ini sholat yang ditinggalkan oleh banyak orang. Ya ikhwan, kalau seorang setiap dia berdosa, dia sholat 2 rakaat, maka dia akan jarang berdosa. Kenapa? Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia berdosa, dia berusaha sholat 2 rakaat. Dia akan jarang melakukan dosa. Tetapi kita manusia sering banyak melakukan dosa dan kita lupa. Kalau ditanya dosa apa yang kau lakukan 10 tahun yang lalu, ya kita terlupa, terlalu banyak. Kalau kebaikan kita ingat, ya saya pernah gini, saya pernah. Tapi dosa, kita tak telah mencatat, menghisap, kita tidak adil dalam menghisap. Kalau kita menghisap diri kita, menghisap kebaikan, kita hisapnya detail. Tapi dosa, kita tidak detail. Oleh karenanya para salaf dahulu, tatkala mereka terkena musibah, mereka tahu dari dosa apa yang mereka lakukan. Musibah ini karena saya pernah berdosa begini dan begini. Kenapa? Karena jarangnya mereka melakukan dosa. Tapi kita terkena banyak musibah, kita bingung. Saya salah apa? Kenapa Allah kasih musibah? Dosa apa saya? Padahal dosanya banyak dan tumpuk-tumpuk. Cuma dia saya dosa apa? Ini kenyataan. Saya dosa apa? Karena kita tatkala menghisap, kita tidak adil dan tidak jujur. Yang kita menghisap diri kita kebaikan saja. Dosa-dosa tidak kita tidak. Padahal pintu dosa banyak. Pintu dosa lisan, pandangan. Lagi zaman sekarang, siapa yang bisa menjaga pandangannya? Masuk Facebook ingin berdakwah, rupanya nazar. Semuanya dinazar. Kurang bagus, kurang bagus. Ini cantik. Sudah bersuara. Nazarnya di Facebook.
Padahal tidak boleh, haram. Para ulama menyarankan, saya katakan, para ulama menyarankan, Syekh Utsaimin di antaranya, barang siapa ingin nazar, maka hendaknya dia menazar wanita yang mungkin untuk dia nikahi. Yang tidak mungkin jangan. Kamu jangan di depan mall kemudian ketemu cewek keluar, ngapain lagi nazar? Ya itu nggak boleh seperti itu. Nazar itu pada wanita yang mungkin kau nikahi, yang memang kau ingin nikahi, baru kau nazar. Siapa yang bisa menjaga pandangan matanya? Siapa menjaga pandangan lisannya? Di luar, kalau lagi pengajian, masya Allah, penampilan oke, jenggot panjang di atas mata kaki. Begitu di kamar sendirian, masya Allah juga. Pandangan kemana-mana, gentayangan karena tidak melihat. Oleh karena itu, kalau kita terkena musibah, ya wajar saja. Banyak maksiat yang kita lakukan. Beda dengan orang yang setiap dia terkena maksiat, dia selalu doakan. Maka orang seperti ini, dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena berdoa kepada Allah, Allahumma as'aluka haqqal istihya. Aku minta kepada Kau ya Allah agar diberikan rasa malu yang sesungguhnya. Rasa malu sesungguhnya adalah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala sedang bersisirian. Kemudian ini diantara ini sholat taubat bukan sholat rutin, karena saya dapati sebagian orang mereka merutinkan sholat taubat sebelum tidur sholat taubat. Ini tidak benar. Sholat taubat itu kalau melakukan apa? Dosa. Jadi ini bukan sholat rutinitas. Di antara sholat sunnah adalah sholat hajat. Sholat hajat datang dalam satu hadis, tapi hadisnya lemah. Disebutkan tentang doa yang dibacakan dalam sholat hajat. Namun hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi secara umum, seorang tak terkena suatu kesulitan maka hendaknya dia sholat. Keumuman hadis kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis, karena Nabi SAW idza azabahul amr faz'a ila sholat. Nabi SAW kalau menghadapi kesulitan kegelisahan langsung sholat. Jadi ini kelebihan orang-orang yang soleh. Tatkala mereka ditimpa dengan kesulitan, yang tepat pertama kali mereka mengeluh adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Antum mengeluh sama orang hanya menghinakan diri antum. Antum datang sama seorang, ya akhi, wallahi ya akhi, ana banyak utang lagi. Dan Allah yu'inu. Anak enggak mau Allah yu'inu, anak pengen duit pinjam. Enggak dikasih. Balik mengeluh sama orang. Pertama merendahkan diri, antum nangis depan dia. Seandainya tangisan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Allah tidak ditulis. Antum semua nangis dan gini. Allah yu'inu. Allah musta'an. Ana juga punya utang seperti antum. Mungkin selesai punya. Karenanya orang yang saleh ini pertama kali mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ya'qub, "Innama ashku bathi wa husni ila Allah." Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai sebagian orang mengatakan namanya bath, kesedihan disebut dengan bath. Bath itu artinya pancaran. Kenapa? Karena orang kalau sedih dia harus ungkapkan. Dipendam itu setengah mati. Orang kalau punya kesedihan apa dipendam itu apa? Setengah mati. Dia berusaha ungkapkan. Maka ungkapkanlah pertama kali kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan kesabaran sebagai penolong kita. Oleh karenanya, kalau mau dinamakan dengan ini sebagai sholat hajat, maka silakan. Kapan saja kita punya kebutuhan, kapan saja kita menghadapi kesulitan, kapan saja kita menghadapi kegelisahan, langsung sholat 2 rakaat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Sahih Bukhari. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala melewati Mesir bersama istrinya Sarah, maka di situ disebutkan raja Mesirnya apa namanya? Jilabata, mata keranjang. Ya, suka wanita yang cantik. Sehingga anak buahnya jadi mata-mata. Kapan dia cewek cantik kasih tahu saya. Rupanya benar. Sarah lewat, akhirnya mereka lihat, laporlah sama sang raja. Tuh ada cewek cantik, luar biasa cantiknya. Istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Terkadang Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepada engkau, siapa aku, katakan ada akhi atau ukhti fil Islam, saudaraku. Jadi ini tauriah yang dilakukan oleh Ibrahim. Kenapa? Kalau Ibrahim mengatakan ini istri saya, nah Ibrahim mungkin dibunuh. Karena sang raja apa? Beringas. Ini istri orang, bunuh aja suaminya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim, kalau ditanya siapa, kata dia ukhti. Dia adalah saudaraku. Kata Nabi SAW, saya tidak tahu ada orang selain berdua di atas muka bumi ini yang beriman kecuali kita berdua. Tentu bayangkan Nabi Ibrahim karena itu yang beriman cuma 2 orang, dia sama
istrinya, dunia semuanya kafir. Tapi ada. Makanya Allah mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim adalah umat. Allah menyebutkan meskipun dia sendiri, tapi Allah sebutkan dia sebagai umat. Kenapa? Karena dia adalah qudwah, pemimpin. Dia bertauhid sendirian. Dan seakan-akan Allah menyatakan, wahai Ibrahim, kau tidak sendirian, meskipun di atas muka bumi hanya kau yang beriman. Telah berlalu nabi-nabi sebelum engkau yang beriman, dan akan datang nabi-nabi setelah kau yang beriman. Kau tidak sendirian. Namun intinya dia mengatakan, wahai Farah, saya tidak tahu ada orang beriman selain kita berdua. Kita ini berdua bersaudara dalam Islam. Dan benar, akhirnya waktu ditanya, ini saudaraku dalam Islam. Diambillah Farah sama anak buah raja di atas kerajaan. Begitu diambil, Nabi Ibrahim sholat 2 rakaat. Disebut dalam Sahih Bukhari. Nabi Ibrahim sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala sang raja ingin memperkosa Sarah, maka tangannya terbelenggu. Sehingga dia mengatakan, wahai wanita, doalah kepada Tuhanmu agar aku dilepaskan. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Sini Sarah berdoa, terlepaslah sang raja. Sang raja tatkala terlepas, berusaha lagi karena sakit hatinya. Kejepit lagi tangannya lebih parah daripada sebelumnya. Dia bilang, doa ini terakhir. Kamu berdoa, lepas saya tidak akan ganggu kamu lagi. Antum lihat kalau saya bilang ya, laki-laki kalau syahwatnya sudah memuncak, maaf saja kemaluannya sudah tegang, 2/3 akalnya hilang. Tinggal 1/4, tinggal 1/3. Gak beres. Ini orang sudah tahu nih, tanya doain Tuhan, bukalah, bisa dia ganggu-ganggu lagi. Begitu dilepaskan, semangat lagi. Sampai 3 kali. Terakhir dia sudah pas. Putus asa, dia bilang, kasih diri kalian tidak bohongan kepada wanita cantik, kalian bohong kepadaku wanita setan perempuan. Akhirnya dipulangkan Sarah dan dihadiahkan Siti Hajar. Dihadiahkan apa? Hajar. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Sholat, sebutkan sholat. Sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja kita dapat kesulitan, kapan saja kita dapat kegelisahan, jangan anggap doa itu ringan di hati. Jangan anggap doa itu perkara doa itu paling tinggi daripada ibadah. Terutama ketika kita sujud kita berdoa. Kata Nabi SAW, "Fa'amma sujud, fajtahidu fi doa." Tatkala sujud maka berusaha untuk berdoa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Atahza bi du'ai wa tasdari." Apakah kau menghinakan doa dan meremehkan doa? Wa ma tadri ma yasna'u du'a. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Sihamul lail la tuhdi walakin lidu'ai amalun wa lil amali intihau. Kata Imam Syafi'i bahwasanya doa yang dipanjatkan di malam hari seperti anak panah yang tidak akan meleset. Akan tetapi ada waktunya, dan waktu dikabulkannya doa itu pasti ada selesainya. Pasti suatu saat akan dikabulkan. Oleh karena itu, di antara perkara itu adalah sholat hajat. Kapan saja kita mendapatkan kesulitan, kalau kita sempat sholat, kalau kita berdoa kepada Allah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara doa sholat yang ada sebabnya. Di antara sholat yang ada sebabnya adalah sholat apa? Istikharah. Sholat istikharah. Ya, sebagai dalam hadis kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna surah dalam Al-Qur'an." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami sholat istikharah sebagaimana mengajarkan kami surah. Ini menunjukkan istikharah penting. Seakan-akan Nabi mentalkin bagaimana cara baca Quran yang benar. Dan Nabi mengajarkan tentang istikharah. Ya, fi umuri kulliha, dalam segala urusan. Istikharah ini sering dilakukan oleh para ulama. Kita ini jarang-jarang istikharah. Oleh karenanya kata para ulama mengatakan la nadama ma'a istikharah. Tidak ada penyesalan setelah istikharah. Tidak ada. Orang kalau sudah istikharah yang itu terbaik buat dia. Sampai dari para ulama mereka istikharah dalam segala hal. Sampai Imam Syafi'i sebutkan dalam kitab-kitabnya masalah fikih ini saya istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i bingung, dia ijtihad, ini ilmu ijtihad, tapi dia bingung mengenai mana yang lebih benar. Maka disebut sholat apa? Istikharah, untuk menentukan ini pendapat yang lebih benar. Imam Al-Bukhari rahimahullah tidaklah dia meletakkan hadis dalam sahihnya kecuali dia sholat istikharah. Karena para ulama bukan istikharah, bukan cuma tatkala mau poligami saja baru istikharah. Ini mau sholat baru istikharah, mau poligami baru apa? Istikharah. Setelah jadi ke istikharah lagi. Oleh karenanya seorang tatkala menghadapi permasalahan bimbang dalam dua pilihan,
maka dia pun sholat 2 rakaat tidak wajib setelah dia sholat kemudian dia berdoa dengan doa istikharah sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara sholat yang ada sebabnya, contohnya juga sholat wudu misalnya, atau misalnya sholat istisqa, kemudian sholat khusyuk, sholat gerhana, ya. Ini sholat-sholat yang ada sebabnya yang tidak rutin kita kerjakan kecuali kalau ada sebabnya. Dan pendapat yang rajih, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, bahwasanya sholawat dzawatul asbab, sholat-sholat yang ada sebabnya boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, meskipun dalam waktu-waktu terlarang. Tahu di antara waktu-waktu terlarang sholat sunnah adalah setelah sholat subuh sampai kapan? Sampai matahari naik, itu 1/4 jam setelah matahari terbit. Kemudian 1/4 jam sebelum adzan zuhur sampai adzan zuhur. Yang ketiga setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Ini tidak boleh kita kerjakan sholat sunnah kecuali sholat ada sebabnya. Contohnya sholat gerhana. Sholat gerhana meskipun setelah asar tak baik kita sholat apa? Gerhana. Kenapa sebabnya? Sholat gerhana. Contohnya tahiyatul masjid. Kita masuk tahiyatul masjid setelah sholat subuh masuk masjid, tetap aja sholat tahiyatul masjid. Contohnya sholat istikharah. Antum begitu setelah sholat asar lagi zikir pagi petang, tiba-tiba ditelepon, Ustaz, ini ada akhwat umurnya 21 tahun, kaya raya, cantik Ustaz, mau jadi istri yang kedua. Dia butuh waktu 15 menit. Kalau antum tidak mau, dia jadi Ustaz yang lain. Ini waktunya pada asar. Istikharah enggak? Enggak perlu. Ini tidak ragu. Nah, ini tidak mungkin kita tunda. Mau tunda sholat istikharah setelah waktu terlarang hilang, mustahil, sudah diambil sama orang. Istikharahnya sekarang sebentar 5 menit. Ya Allah, kalau memang dia dekat bagiku, ya Allah mudahkan. Rekamannya jalan. Langsung tidak perlu istikharah. Jadi ya kawan, ya benar bahwa sholat yang ada sebabnya itu bisa dikerjakan kapan saja meskipun waktu-waktu terlarang. Demikianlah ikhwan, ini yang diantara beberapa sholat sunnah ya, yang bisa kita sampaikan. Teorinya gampang, tinggal apa? Praktek. Satu saja, sholat duha saja kita rutinkan, begitu sulitnya. Apalagi sholat malam. Ya. Sementara waktu kita seakan-akan sempit, padahal waktu kita banyak sekali. Buktinya Facebookan berjam-jam juga kuat, waktunya ada. BlackBerry yang waktunya panjang juga ada. Waktunya sholat duha di 2 rakaat kayaknya nggak ada waktu. Kayaknya ini kenyataan seperti itu. Seakan-akan lisan hal kita kondisinya mengatakan waktu kita kurang. Padahal waktu yang macam-macam itu waktu bisa banyak. Demikian saja Allah Ta'ala Musbah. Anak kembalikan kepada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Syafiqul Wasir. Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mendengarkan nasihat yang indah. Semoga yang indahnya yang mana? Hah? Yang indahnya yang mana tadi tuh? Paling gawe. Tawaran. Yang semoga nasihat-nasihat tersebut bisa masuk dalam lubuk hati kita. Kemudian bukan hanya sekedar masuk, tapi bisa dicerna untuk menjadi gizi bagi tubuh dan khususnya akal kita, supaya kita bisa menjadi manusia yang selalu ingat bahwasanya keberadaan kita di dunia ini adalah sementara. Dan seperti tadi telah disinggung oleh Ustaz Firanda, kadang seakan-akan kita memiliki waktu yang cukup luas tapi seperti sempit, ya kan? Kadang kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, nah, khususnya dalam rangka untuk mencari ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan untuk kita lebih memperdalam, lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban kita kepada Allah sebenarnya besar, tapi kita tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin saya ingin menyinggung secara lebih dalam, khususnya dalam permasalahan pengajian-pengajian di Jaya ini, ya kan? Mungkin pengajian kita lakukan seminggu sekali, cuma subhanallah beratnya minta ampun datang, ya kan? Dari dulu sampai sekarang mukanya itu saja, bukan yang sudah ada terus suruh pergi, enggak, ya kan? Tetap bertahan, ya kan? Alhamdulillah kita udah dapat, ya kan? Cuma yang lainnya diajak begitu beratnya dan sulit sekali.
alhamdulillah acara yang neko-neko sekarang udah berhenti, Ustaz. Ya kan, udah nggak ada dangdutan lagi kan, dutaan. Tapi kalau waktu itu ada dangdutan, subhanallah, ya kan, 300 real dibeli tiket masuknya 300 real dibeli dan berjubel sampai pagar pembatasnya ambruk antara laki dengan wanita. Ini kisah sekitar 5 tahun yang lalu seperti itu. Tapi intinya kita ingin dan kita ajak teman-teman kita untuk bisa belajar, menuntut ilmu, memperdalam kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin tahu tentang hak kita. Wallahu a'lam. Apa mau dibuka sesi tanya jawab atau Ya, ada dakwah ya, berapa jam kan ya? Sampai jam 3 malam ini Ustaz Firanda akan balik ke Mekah. Insyaallah. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau bertanya 2 hal. Saya baru pertama kali mengikuti pengajian rutinitas ini. Ini baru pertama. Ya. Satu, apa perbedaan akal dan nafsu? Yang pertama. Yang kedua, nafsu membawa kita celaka atau sebaliknya? Dan yang terakhir, kalau akhlak menuntun kita ke arah mana? Hanya itu saya pertanyaan dari saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini baru pertama pengajian, pertanyaan sudah begini. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai akal dan nafsu, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Oleh karenanya para ulama berbicara di mana tempat akal yang benar. Para ulama membedakan antara otak, cara berpikir dengan akal. Akal dipengaruhi oleh nafsu. Kita tahu otak kita berada di mana? Di kepala. Tapi dia punya kaitan dengan jantung. Makanya Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Afala ya'qilun. Masalah berakal, artinya akal untuk menerima apa yang Allah sampaikan, pemahaman itu tepatnya di mana? Di jantung. Jadi ada proses interaksi antara otak, data, semuanya di mana? Di kepala. Tapi yang menentukan jalan atau tidak itu apa? Masalah jantung. Dan itu berkaitan dengan nafsu. Berkaitan dengan nafsu. Dan kita tahu bahwasanya nafsu manusia senantiasa mengarahkan kepada mana? Kepada keburukan. Tetapi tatkala jantung kita atau hati kita diisi dengan keimanan, maka nafsu tadi bisa kita tundukkan. Oleh karenanya saya katakan keimanan, ya, keimanan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Bukan berarti semakin orang semakin cerdas dia semakin beriman. Ini tidak pasti. Buktinya orang-orang cerdas seperti orang Jepang yang luar biasa. Kita mungkin masih kecil, anak-anak masih main apa? Masih main kelereng, mereka sudah bikin robot kan. Tetapi tidak beriman kepada Allah. Mereka sujud kepada matahari. Mereka menyembah matahari. Kepintaran yang mereka miliki tidak mengatakan mereka kepada keimanan. Oleh karena saya katakan bahwasanya yang dimaksud akal yang sesungguhnya adalah interaksi antara otak dengan apa? Dengan arahan hati, jantung yang situ hawa nafsu berperan. Tatkala jantung kita diisi dengan banyak keimanan, maka nafsu tersebut akan digalakkan. Kapan tatkala jantung kita, hati kita jauh dari keimanan, maka nafsu akan mendominasi. Nafsu lawamah yang akan menyuruh pada kemaksiatan. Allah alam bisawab. Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya pikiran gak kemana-mana pada saat kita sholat? Anda tanya saya apa tanya Ustaz Syafiq? Semua kita kemana-mana. Cuma kadang-kadang kemana-mananya jauh, kadang-kadang dekat. Itu saja bedanya. Kalau kemana-mana sama-sama kemana-mana.
Hadis yang masyhur, hadis Utsman bin Affan dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, Utsman berwudu dengan tata cara wudu Nabi. Kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi tawaddu'i hada. Saya melihat Rasulullah berwudu sebagaimana wuduku ini. Tsumma qala, kemudian lagi berkata, Man tawadda'a mithla wudu'i hada, tsumma shalla rak'atayn, la yuhaddithu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang wudunya seperti cara wuduku, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia tidak mengajak jiwanya berbicara, artinya dia khusyuk, dia tidak kemana-mana, artinya la yuhaddithu fihi ma nafsahu, dalam 2 rakaat tersebut dia tidak ajak ngobrol hatinya, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ini pahala orang sholat yang khusyuk. Pahalanya luar biasa, itu dosa-dosa. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman, yang pertama Allah sebutkan khusyuk dalam sholat. Karena ibadah yang membuktikan antara keterkaitan seorang hamba dengan Allah adalah sholat. Kapan seorang bermunajat dengan Allah? Tatkala dalam sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri orang beriman tersebut. Yang pertama Allah sebutkan apa? Alladzina fi sholatihim khashi'un. Sholat khusyuk yang pertama Allah sebutkan. Makanya amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah sholat. Sampai saya Rasulullah mengatakan, kalau kau ingin tahu orang itu baik atau tidak, lihat cara sholatnya. Kalau cara sholatnya main-main begini, kita melihat, dia juga melihat. Sambil mobil-mobilnya dilihat, kadang dicium, udah sudah dicium, dikeluarin dicium lagi, ngapain? Terus ngapain orang dia? Dikeluarin dicium lagi, buat apa dicium? Itu dalam sholat dikerjakan. Ya siapa ini sholat? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh katanya, para ulama menyebutkan banyak sarana untuk bisa khusyuk. Yang paling utama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, innahu huwas samiul 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Bertawakal engkau wahai Muhammad kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Ini kata para ulama, orang bertawakal bukan cuma cari rezeki saja, tapi dalam ibadah juga bertawakal. Dalam sholat bertawakal, serahkan kepada siapa? Allah. Kata Allah, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau tatkala kau sedang berdiri di sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, gerakanmu tatkala kau sedang sujud juga Allah lihat. Yang paling buat orang khusyuk kalau dia tahu Allah sedang lihat dia. Coba kalau dia sholat di Masjid Nabawi dan lihat kameranya depan dia, Allah, satu dunia ya dia, khusyuknya luar biasa. Enggak nanti pun pura-pura nangis. Karena dia tahu sedang didiri oleh masyarakat. Apalagi dia ustaz. Ustaz kiranya di Masjid Nabawi. Masya Allah. Tahu sedang di shooting, pasti dia khusyuk, pasti. Gatal bagaimanapun dia tahan. Kenapa? Dia sedang dinilai, dipantau oleh manusia. Seorang tatkala sholat dia mengamalkan kalimat ihsan. Ya, apa namanya? Fa'akhbirni 'anil ihsan. Ikatan agama yang tertinggi. Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Anta udallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seperti kau melihat Allah. Kalau tidak lihat Allah, pasti lihat kamu. Seorang tatkala tahu Allah melihat dirinya, bahkan Allah juga tahu isi hatinya, maka dia akan khusyuk. Dia malu, ya. Dia malu kalau dia pikirannya kemana-mana. Dia Allah, pikirannya kemana-mana. Malu dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita ini sering sadar kalau kita sedang kemana-mana, namun kita biarkan saja, itu jadi masalah. Harusnya kalau kita sudah pagi ini nanti saya bikin pengajian, ada persiapannya belum matang, nanti Ustaz Kirana datang bagaimana? Wah, itu kita jangan pikirkan sekarang. Sudah tahu itu, segera kita kembalikan. Jadi segera kita tarik, jangan kita biarkan apa layang-layang terus terjulur. Sebenarnya kita tahu. Kemudian yang dijelaskan oleh para ulama memberi rukhsah. Seorang tatkala berpikir kemana-mana, selalu masih dalam akhirat dibolehkan. Sehingga misalnya imam lagi baca Al-Quran, kemudian dia bacakan tentang birrul walidain. Dia baca namanya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni. Dia menangis ingat ibunya dengan ayatnya ini dibirus oleh para ulama. Karena dia terbawa dengan ayat yang dia dengar, kemudian dia nangis. Ada seorang hakim, dia sholat, tahu-tahu dia baca at-talaqu marratan, talak itu cuma 2 kali, dia menangis. Ini kenapa masalah talak dia menangis? Sudah 2 kali mungkin dia talak istrinya, atau sudah 3 kali dia bisa kembali. Benar, ini kejadian. Imam baca at-talaqu marratan, menangis.
Ada yang mengatakan karena dia hakim sering menghadapi orang yang mentalak istrinya 3 kali kemudian menangis. Allah kasih kesempatan talak berapa kali? 2 kali. Ada yang baca Quran, baca apa namanya tentang Maria melahirkan Nabi Isa, nangis. Rupanya istrinya baru melahirkan. Jadi dibolehkan oleh para ulama. Jadi apa? Tatkala kita baca ayat tentang ini, kemudian pikiran kita melayang ke akhirat, tentang kita dengan hari kiamat, kita ingat tentang ngeri hari kiamat, ini tidak mengapa bagaimana. Ini rukhsah karena sulit orang untuk menghindar ini. Yang tidak boleh ayat tentang masalah apa namanya masalah surga neraka, kita mikirnya utang saya kok belum dibayar, ini tidak nyambung. Bulan kurang aja, utangnya belum dibayar. Padahal ayatnya tentang masalah surga dan neraka, tentang bidadari dan iman-iman. Oleh karenanya, di antara perkara yang buat kita cepat khusyuk, pertama, yakini Allah sedang melihat kita sholat. Yang kedua, jangan-jangan 2 rakaat yang kita sholat ini sebab kita masuk surga. Oleh karenanya, perbaguskanlah sholat tersebut dengan sebaik-baik. Jangan-jangan 2 rakaat ini kita tidak tahu amalan kita banyak belum tentu ikhlas semua. Jangan-jangan 2 ini yang kita sepelekan ini membuat kita masuk surga. Oleh karenanya, saya jadi ingat sama teman saya Pak Fadil Basmel yang nyoting di UK. Jadi kan kita kalau ketemu sehari kadang-kadang sekali pertemuan 3 syutingan atau 4 syutingan. Saya bilang, Pak sudah capek Pak. Jangan gitu Ustaz. Mungkin yang sekarang ini yang masuk surga Ustaz. Ayo. Selalu begitu. Saya bilang sudah 3 kali capek Pak. Ya tambah sekali Ustaz. Ini yang terakhir mungkin masuk surga. Ya udah bismillah. Akhirnya ganti baju lagi, syuting lagi. Bicara apa nggak tahu. Intinya kalau kita seperti itu kita lebih apa semangat dong. Kemudian di antara yang membuat kita khusyuk untuk sholat, tentunya kita pahami, ya ikhwan berbeda antara orang yang baca Al-Fatihah dengan yang baca terjemahnya Al-Fatihah. Berbeda antara orang yang baca terjemahan Al-Fatihah dengan baca sedikit tafsirnya. Tafsir singkat saja itu sudah punya pengaruh. Dia baca tafsir, saya tidak selalu baca tafsir Katsir yang banyak-banyak. Tafsir Sa'di yang singkat-singkat saja, dia baca sekilas itu sudah mempengaruhi apa? Kekhusyukan dalam sholatnya. Kemudian ikhwan, bagaimana antum mau sholat sementara antum terlambat kalau ke masjid? Kalau imamnya sedang azan masih ngobrol terus. Ayo ke masjid, tapi imam tuh sering komanya terlambat 15 menit saja. Ngobrol lagi. Allah gimana mau khusyuk kalau ngos-ngosan dia? Subhanallah. Oleh karenanya begitu dipadamkan siap-siap berbeda antara orang. Makanya sebagian ulama menyatakan 27 rakaat, 27 derajat di masjid itu maksudnya dia datang sebelum setelah azan dia balik ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia wudhu dari rumah, kemudian dia baca Quran. Ini dan disebut dengan 27 kan? Derajat. Bukan yang datang ngos-ngosan. Begitu dia Allahu Akbar, imamnya sami Allah, oh imam kurang ajar gitu. Walaupun dia sami Allah gimana? Imamnya diomelin, padahal dia yang salah. Artinya kembali kepada diri kita. Dan yang terakhir saya katakan masalah kekhusyukan berkaitan dengan amalan kita sehari-hari. Kemudian ini yang paling penting. Seorang tatkala dia takut kepada Allah di tatkala sendirian, seorang yang dia menundukkan pandangan dia tatkala dia sendirian, tatkala istrinya jauh dia tidak berkhianat, orang seperti hatinya akan mau diajak khusyuk. Tetapi kalau seorang tatkala di luar sholat dia bermaksiat, pandangan dia jaga, mulut tidak dia jaga, telinga tidak dia jaga, dia mendulik orang lain, waktu hatinya di mau ajak khusyuk gak mau, dia hatinya berkhianat. Ini serius, mau ajak khusyuk gak mau. Dan ini paling berbahaya tatkala orang akan meninggal dunia. Dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, hatinya gak mau, sehingga dia meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tinggal 2 menit ya. Lagi terakhir Ustaz. Terakhir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Ustaz mau nanya soal sholat tasbih. Iya. Terima kasih. Iya. Sholat tasbih adalah sholat yang dibersihkan oleh para ulama berkaitan dengan hadis tentang sholat tasbih. Datang dalam banyak riwayat, tetapi setiap riwayat itu bermasalah. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih murni. Oleh karenanya, sampai-sampai Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, seorang ulama besar dari ahli hadis, menyebutkan sholat tasbih dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Sebagian ulama menghasankan hadis ini. Katanya Syekh Al-Albani rahimahullah, karena meskipun banyak riwayat semuanya lemah, tetapi saling menguatkan sehingga dinilai sebagai hadis yang hasan. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mubarak atau tidak salah seorang salaf yang juga melaksanakan sholat tasbih. Kata Allah bisawab. Saya lebih condong pada bahwasanya sholat tasbih tidak disunahkan. Kenapa? Pertama, hadisnya semuanya apa? Lemah. Yang kedua, dari matanya. Allah SWT mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kita tatkala sholat kita berusaha konsentrasi mengerti apa yang kita baca. Berbeda dengan sholat tasbih. Sholat tasbih kita sibuk hitung berapa-berapanya. Kan itu ada hitungannya. Sujudnya berapa kali sehingga kita konsentrasinya apa pada
terjemahan. Dan ini bertentangan dengan tujuan daripada sholat untuk memahami apa yang kita baca. Intinya ini masalah khilafiyah. Kalau ada yang mengerjakan silakan, ada yang tidak mengerjakan tidak mengapa. Dan saya pilih untuk tidak dikerjakan. Kenapa? Karena tadi hadisnya lemah. Yang kedua, matanya pun bermasalah. Yang ketiga, tidak diriwayatkan di seorang sahabat pun yang pernah mengerjakan sholat tasbih. Tapi kalau ada yang mengerjakan maka tidak bisa kita ingkari karena ini masalah khilafiyah. Demikianlah para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti saya kembali kepada Ustaz Al-Fadhil Syafiq Bawazir, hafizahullah taala. Ya, sebelum saya tutup, pengumuman terakhir bahwasanya selain pengajian hari Jumat di Islamic Center Sinaiyah ini, di camp Mahmud Said atau akomodasi Mahmud Said, kita ada pengajian setiap hari Minggu malam Selasa setelah Isya. Ya kan, kita membaca buku Hari Minggu malam Senin. malam Selasa. Ya kan, hari Minggu malam Senin. Maaf. Hari Minggu malam Senin, ya kan, setelah Isya. Ya kan, pengajian rutin mingguan yang alhamdulillah sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Ya kan, bersama teman-teman dengan Mahmud Said. Bagi yang berminat dan datang hadir pengajian, ahlan wa sahlan, marhaban, dan untuk kita bisa bersama-sama tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.